Shalom, Shalom. shalom, Shalom. 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 Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kiranya rahmat, damai, sejahtera, kasih karunia Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita apapun yang terjadi di dunia ini. Percayalah, Tuhan kita itu Allah yang setia. Dia tetap memperhatikan, Dia tetap memperdulikan kita. Puji Tuhan. Mari sidang jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam ibadah doa penyembahan saat ini, mari kita bersama bersahati lebih dahulu di dalam doa, menyerahkan ibadah kita saat ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman berkata segala sesuatu ada waktunya. Tetapi kami yakin musim-musim apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau Allah kami yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya seperti hamba-Mu Musa katakan, jikalau Engkau tidak menyertai kami, kami tidak mau berjalan sendiri. Karena kami tahu penyertaan-Mu lah yang sempurna. Biarlah Tuhan tangan-Mu terus menopang menggendong kami, memegang kami Tuhan, sehingga kami terus bisa maju. Kami bisa terus memandang Engkau, mengandalkan Engkau di dalam setiap hidup kami sampai pada garis akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat perkenanan-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan sudah memberkati kami, sehingga saat ini kami datang mengambil waktu yang terbaik di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati, inilah kami para penyembah-Mu, rumah-rumah doa-Mu Bapa. Layakkan kami sekalian, Roh Kudus Allah urapi kami sekalian, kuasai hati, pikiran, perasaan, angan-angan kami semuanya, sehingga kami bisa dilayakkan bertemu muka dengan Engkau Tuhan saat ini. Berkati seluruh para pelayan Tuhan, juga urapi semuanya sampai pada pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih, segala pekerjaan iblis setan tidak kami izinkan mengganggu konsentrasi kami apapun itu bentuknya. Kami bersatu tolak dia dengan kuasa nama di atas segala nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tak habiskan ibadah kami. Kami mau memuji kebesaran-Mu. Kami mau menyembah keagungan-Mu Tuhan. Inilah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama-Mu Bapa. Haleluya. Inilah iman kita bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari, ini pengakuan kita bersama. Engkau ada bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
dan anugerah kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bersama-Mu Bapa, oh haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi, bersama-Mu Bapa kami melewati semuanya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur Tuhan, bahwa limpah anugerah-Mu di dalam hidup kami, bahwa limpah penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang senantiasa memperhatikan, memberkati kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau setia dalam setiap keadaan kami, Engkau setia dalam setiap pergumulan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang setia seperti Engkau Bapa. Itu sebab kami menaikkan syukur sebesar-besarnya, syukur sebanyak-banyaknya yang tidak putus-putus bagi-Mu Tuhan. Engkau selalu baik dalam hidup kami, dan kami mau selalu bersyukur dalam segala hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena Engkau baik, Engkau sangat baik. Engkau turut merasakan apa yang kami alami dalam pergumulan ini, kerasnya kehidupan ini. Tapi kasih-Mu, cinta-Mu seperti fajar pagi hari Tuhan, tidak pernah terlambat, selalu tepat, selalu indah pada waktunya pertolongan bagi kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita datang lebih dalam
menyembah Dia. Ketika ku hadapi kehidupan ini, ketika ku hadapi kehidupan ini, ya, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu mengelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita bersama bangkit berdiri, kita akan datang menyembah Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janjimu seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa. Sekali lagi kita akan datang menyembah Dia. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
percaya kasih-Mu dalam, lebih dalam dari lautan. Cinta-Mu tinggi, lebih tinggi dari langit. Tuhan, Kau setia dalam hidup kami, tak pernah meninggalkan kami Tuhan, tak pernah membiarkan kami. Oh haleluya, hanya Kaulah harapan, hanya Kaulah sandaran kami, hanya Kaulah sesembahan kami. Engkaulah yang kami percaya, tiada yang lain, hanya Kau Yesus, penebus yang hidup, yang selamatkan, penebus yang hidup, yang peduli bagi kami Tuhan. Kau setia, sungguh baik, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang benar. Oh haleluya, janji-Mu pasti tergenapi, janji-Mu pasti terjadi Tuhan, janji-Mu berkemenangan dalam hidup kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan, kami pegang firman-Mu, perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu perkasa Tuhan. Kaulah Allah kami, Kau Alfa Omega, Kau pasti Tuhan menyempurnakan, Kau pasti Tuhan menggenapkan. Haleluya, kami percaya tangan kanan-Mu selalu memegang kami Tuhan, tangan kanan-Mu yang memberi kemenangan, tangan kanan-Mu yang menggendong kami, tangan kanan-Mu yang mengangkat kami Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami butuh penyertaan-Mu dalam hidup kami selama kami hidup di dalam dunia ini, karena hanya penyertaan-Mu lah yang sempurna. Kami butuh kehadiran-Mu dalam hidup kami, karena kehadiran-Mu lah segalanya bagi kami Tuhan. Walaupun kami banyak tidak mengerti jalan-jalan-Mu, rancangan-Mu, karena kami manusia terbatas, tapi kami percaya itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Layakkan kami semua Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam firman, berkatalah Engkau di dalam firman. Arti kehadiran. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama.
rasakan keindahan arti kehadiran penyertamu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselam, haleluya. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti sekali lagi, penyertaan-Mu sempurna. Ini iman kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu. Sore malam hari ini Engkau sudah memberi kesempatan kami untuk memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan. Dan biarlah puji-pujian yang sudah dipersembahkan kepada-Mu, biar berkenan di hadapan-Mu dan mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami sore malam hari ini sangat membutuhkan, yaitu kuasa urapan Roh-Mu, supaya firman-Mu yang disampaikan bagi kita semua itu boleh kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan ini, sehingga kami boleh mengalami keubahan demi keubahan Tuhan, sekalipun kami ada di dalam suasana penderitaan ini Tuhan. Untuk itu kami sekali lagi menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Masih banyak kekurangan kelemahan yang ada di hadapan-Mu, ampuni Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin nyata di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sekali lagi Tuhan pikiran hati kami untuk siap menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu keras dan mengkoreksi kami, tetapi biarlah itu yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap jemaat-Mu dan juga Engkau berhadirat di antara mereka. Urapi hamba-Mu juga. Terima kasih, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Amin. Saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Kita selalu bersyukur seperti Tuhan ajarkan. Sekalipun kita banyak kekurangan, kelemahan, dan mungkin kita sedang mengalami banyak hal dalam hidup ini, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita kembali untuk tetap mempelajari, yaitu dari Injil Matius pasal 27, ya, di mana di pasal ini ya ada 7 ya sengsara Yesus ya yang sudah dialami oleh Yesus. Jadi percikan darah yang dialami oleh Yesus itu, untuk kita juga harus mengalami percikan darah seperti yang sudah Tuhan Yesus alami. Ya, jadi dia sebagai kepala, kita sebagai tubuhnya. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, karena penderitaan dalam bentuk apapun juga itu kita tetap membutuhkan, yaitu kuasa pertolongan Tuhan. Kita sore hari ini akan melihat dari satu peristiwa juga dalam Injil Matius pasal yang ke-17 ya. Matius 17 ya. Dan perikop di dalam Matius 17 ayat 14 sampai 15 itu bicara tentang Yesus yang menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Nah, dikatakan di sini itu bahwa ada seorang bapak ya yang melihat anaknya yang sakit ayan dan sangat menderita. Ya, kita tahu sakit ayan oleh karena dikuasai juga oleh roh-roh lain, tetapi juga merupakan sakit ayan juga. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum perikop ini Yesus itu sedang berada di atas gunung, dan perikopnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Mereka bersama dengan Yesus bersama dengan 3 muridnya itu ada di atas gunung, dan mereka menyembah kepada Tuhan, dan ada kemuliaan, ada keubahan di dalam kehidupan. Wajahnya berubah seperti matahari. Ya. Tetapi setelah dia turun, nah kita baca Matius 17 ayat 14-15. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, yang diajak Yesus 3 murid, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Nah, ini yang benar, ya. Minta tolong kepada Yesus, tetapi dengan menyembah, dengan rendah hati. Ya, beda dengan murid-muridnya yang naik perahu mau tenggelam, ya, sudah enggak bisa apa-apa, minta tolong Tuhan, dan menyalahkan Tuhan. Bukan merendahkan diri, menyalahkan Tuhan. Nah, ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, padahal murid-murid ya, tapi menyalahkan. Guru, kamu tidak peduli kalau kita mati atau binasa. Ini menyalah. Tapi di sini kita lihat ya, seorang yang datang dan berbicara, Tuhan kasihanlah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Nah ini kalau penyakit ayan kita tahu, ya, kalau sudah kumat, ya, apa itu kumat? Ya, itu ya sering masuk selokan, api dan lain sebagainya. Yang pasti ya, berbahaya dan akan mengundang kepada kematian tentunya. Nah, ini saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi waktu Tuhan Yesus turun dan
dan orang ini bicara bahwa sudah datang ke murid-murid yang lain, tetapi enggak bisa menyembuhkan ini. Nah, tetapi Yesus berkata dalam ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa ini. Jenis ini. Ya, jadi waktu itu sakit ayan, ya, anak itu sangat menderita. Dan kalau dibiarin akan mati karena masuk air ke dalam api dan lain sebagainya ini. Nah, jawaban Yesus ini, jenis ini, ya, jenis apa? Jenis ini itu adalah jenis daging yang mau menguasai manusia sampai menderita sakit ayan atau gila babi secara rohani, yang tentunya akan menuju kepada kebinasaan. Seperti tadi kalau sudah sakit ayan, ya dibiarin masuk api, masuk air, matilah. Ini sudah dikasih Tuhan. Di sini dikatakan Yesus jenis ini, ya, artinya jenis daging yang mau menguasai manusia, ya, sampai menderita sakit ayan. Sedang di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-39, ya, ini 1 Korintus 15 ayat 39, bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Nah ini, ya, ada daging binatang, ya, lain dari daging burung dan daging ikan ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sesungguhnya daging ini, 3 jenis daging ini, 3 macam daging ini yang akan menguasai kehidupan manusia ini. Nah, kalau di dalam PA kemarin, ya, pengertian tentang salib, yang pertama daging harus dipaksa untuk mati terhadap dosa. Yang kedua daging harus dipaksa untuk aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Daging harus dipaksa untuk percaya dan berharap pada Yesus yang disalibkan. Tetapi saudara dikasih Tuhan, kenapa dikatakan yaitu tentang salib ini? Daging harus dipaksa ini. Karena kalau tidak, maka daging ini sedang dikuasai oleh 3 jenis daging. Daging binatang, daging burung, daging ikan. Nah, 3 macam daging ini yang akan menguasai kehidupan manusia. Yang pertama adalah daging burung di udara. Siapa pernah makan daging burung dara? Ya, ini daging burung di udara. Ya. Itu setan dengan roh jahat dan roh najis yang bisa menguasai siapapun juga. Ini jenis daging yang pertama. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 2, Efesus 2 ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sedang bekerja, sedang gentayangan di antara orang-orang yang durhaka. Jadi kalau manusia dikuasai oleh roh jahat dan roh najis,
maka manusia itu akan menjadi manusia durhaka. Apa prakteknya manusia durhaka? Praktek manusia durhaka, kalau tadi satu A, ya, durhaka kepada Tuhan. Gimana durhaka kepada Tuhan? Ibrani 10 ayat 25 sampai 27. Ya. Praktek manusia durhaka, ya. Jadi kalau ya daging burung di udara, setan dengan roh jahat dan roh najis menguasai kehidupan manusia, maka manusia akan menjadi manusia durhaka. Prakteknya manusia durhaka yang pertama, durhaka kepada Tuhan. Oh, aku enggak durhaka kok, enggak pernah ngomong apa. Tapi lihat, durhaka kepada Tuhan. Ibrani 10 25 sampai 27. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi di sini dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tapi justru kita harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan akan datang. Hari-hari ini, ya, hari-hari akhir perjalanan, saudara kasih Tuhan, kita harus meningkatkan, dikatakan tadi, ya, semakin giat melakukan, ya, ibadah-ibadah, ya, tentunya dengan firman Tuhan. Kalau bangsa Israel yang sudah berjalan di padang gurun, ya, sudah berjalan di padang gurun, ya. Saudara dikasihi Tuhan, hari pertama sampai hari 5, ya, boleh memungut 1 gomer 1 hari. Tapi di hari ke-6 harus pungut double. Kita sudah berada dalam perjalanan akhir zaman, maka kita harus meningkatkan ibadah-ibadah pelayan kita dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, supaya kita tidak durhaka kepada Tuhan. Ayat 26, sebab kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi kalau kita sudah tahu yang benar, yaitu jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita di akhir zaman ini, semakin mendekat Tuhan datang kali kedua. Ya, kalau kita tinggalkan itu, kita sama dengan sengaja berbuat, sudah tahu yang benar, sudah memperoleh pengetahuan yang tentang kebenaran, tidak ada lagi korban berarti tidak ada pengampunan lagi. 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ini durhaka kepada Tuhan, yaitu bentuknya tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan, sampai tinggalkan Tuhan. Kalau dikatakan, oh kamu durhaka, marah kita. Tapi satu kenyataan, kita durhaka kepada Tuhan oleh karena tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan, sampai tinggalkan Tuhan. Itu prakteknya durhaka kepada Tuhan. Dan durhaka dalam nikah rumah tangga. Ya, durhaka kepada sesama di dalam nikah. Apa contohnya durhaka di dalam nikah? Suami tidak mengasihi istri, bahkan berlalu kasar kepada istri. Itu durhaka.
Istri tidak tunduk kepada suami, melawan kepada suami, itu durhaka. Anak-anak tidak taat dengaran kepada orang tua, itu durhaka. Seringkali kan orang tua menang-menangan, anak yang tidak taat pun duroko kon. Nah. Tapi periksa. Sebagai suami sudah mengasihi istrinya, sebagai istri sudah tunduk. Ini saudara ya, durhaka dalam rumah. Jadi durhaka kepada Tuhan, tidak setia, tinggalkan ibadah pelayanan, kepada dalam nikah atau kepada sesama, yaitu suami, istri, dan anak-anak. Akibatnya kalau ada kedurhakaan di dalam rumah tangga dalam nikah, maka akan jadi pertengkaran, maka akan jadi kekerasan, sampai perceraian dan lain sebagainya. Itu jenis daging burung di udara, setan dengan roh najisnya, yang membuat manusia durhaka kepada Tuhan dan durhaka dalam nikah. Yang kedua, ya, jenis binatang yang kedua yaitu daging binatang di darat. Ini nabi palsu dengan ajaran-ajaran palsu. Ya, nabi palsu dengan ajaran-ajaran palsu. 2 Petrus 2, 17-19. 2 Petrus 2, 17-19. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering. Enggak ada sumbernya. Seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Jadi ini guru-guru palsu, ya, itu sudah disediakan tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat di dalam neraka. Ayat 18, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, kosong, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjadikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan, ia adalah hamba orang itu. Ini saudara, nabi-nabi palsu mengajarkan ajaran palsu tadi. Ajaran yang palsu yang penuh kecongkakan, penuh kesombongan, dan kebenaran diri sendiri. Oh, yang paling benar. Kecongkakan ini. Ini saudara dikasih Tuhan, ya, untuk itu mari. Hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh memperhatikan. Jangan sampai kita menjadi yaitu orang durhaka. Dan juga jangan, ya, untuk disesatkan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 20 dan 22. 20 sampai 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi kepada muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi pengajaran palsu yang menyesatkan ini akan membuat kita tidak bisa berpegang teguh kepada satu firman pengajaran yang benar dan tidak taat dengar-dengar terhadap firman pengajaran yang benar. Atau bimbang. Ini saudara dikasih Tuhan. Kalau sudah
kena ajaran-ajaran yang palsu, menyesatkan, sehingga kita bimbang. Saya katakan ya, yang benar dan yang salah, kalau kita mau pilih dua-duanya kita bimbang, nanti cenderungnya kepada yang salah. Plus minus, ya, harus pilih plus atau minus. Kalau dua-dua konslet. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi kalau tadi ya, pengajar itu ya tidak bisa kita berpegang tuh bimbang kepada firman pengajar, akibatnya kita akan menjadi kering rohaninya, ya, rohaninya kering, ya. Atau mata air yang kering berarti nggak ada sumbernya ini. Ya. Kekeringan rohani ini bisa terlihat atau bisa terdeteksi dengan kata-kata yang melemahkan orang. Jadi kalau kering rohaninya itu bisa terdeteksi dari kata-katanya, yaitu melemahkan orang. Kata-kata yang tidak menjadi berkat, menjelekkan orang, memfitnah orang, menyalahkan orang dan lain sebagainya. Ini menunjukkan rohaninya kering. Tetapi kalau rohaninya ada sumberan, maka semua akan menjadi berkat. Perkataannya dan sebagainya menjadi berkat. Ya. Akibatnya tadi oleh karena firman pengajaran sehingga tidak berpegang teguh atau bimbang tadi. Yang kedua, keadaan rohaninya lebih buruk. Bukan kering saja, tapi lebih buruk. Ya, sampai dikatakan menjadi manusia kafir. Ya, tadi anjing kembali kepada muntahnya, babi yang mandi kembali ke kubangannya. Menunjuk manusia kafir adalah manusia yang jatuh bangun dalam dosa sampai pada puncaknya dosa akhir zaman, yaitu dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan. Ini yang perlu kita jaga. Ya, jangan sampai saudara dikasih Tuhan, ya, kita dikuasai oleh daging burung di udara, setan dengan roh jahat rohaninya. Jangan dikuasai oleh binatang di darat, nabi palsu, ya, dengan ajaran palsu yang membuat kering rohani dan bahkan rohani menjadi lebih buruk. Yang ketiga adalah daging ikan di laut. Ini menunjuk kepada antikris dengan kekuatan mamon. Ya. Kalau di dalam ya, Wahyu, ya, di dalam kitab Wahyu, binatang yang keluar dari dalam laut, itulah antikris dengan kekuatan mamon. Kalau manusia dikuasai antikris, maka akan menjadi manusia egois. Ya, tadi dikuasai mamon. Ya, jadi manusia dikuasai antikris, maka akan menjadi manusia egois. Artinya mementingkan diri sendiri. Manusia egois yaitu kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi bukan oleh karena tidak ada, oleh karena tidak punya, ya, tapi ada punya. Tapi kikir egois ini bahkan dikuasai antikris ini. Serakah yaitu merampas hak orang lain, terutama haknya Tuhan, yaitu perpuluhan. Puji Tuhan, sidang jemaat ya, bisa tetap setia dalam mengembalikan miliknya Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saudara, dan juga persembahan khusus itu juga miliknya Tuhan. Kita diberi kesempatan memberikan persembahan khusus supaya kita tidak egois, tidak terikat.
untuk renovasi ini, ya, itu persembahan khusus, ya, yang sudah diberkati kita membutuhkan renovasi. Tidak egois, tidak dikuasai oleh daging ikan di laut, tidak dikuasai oleh antikris yang egois, tidak egois. Bahkan merindukan, berdoa, Tuhan kirimkan berkat untuk renovasi. Yang sudah diberkati juga tidak egois. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Jadi orang kikir dan serakah itu sama dengan penyembahan berhala, sama dengan penyembahan antikris. Dikuasai oleh Mammon, dikuasai oleh antikris, egois. Apabila manusia dikuasai 3 jenis daging, akan mengalami penyakit ayan atau gila babi, artinya najis. Sehingga hidupnya bukan seperti manusia lagi, tetapi seperti setan Tritunggal, binatang buas. Binatang buas yang hanya untuk dibinasakan selama-lamanya. Ini yang harus menjadi renungan kita. Masa kita mau dibinasakan untuk selama-lamanya? Oleh karena dikuasai oleh 3 jenis daging ini. Tapi Tuhan selalu memberikan solusi, memberikan jalan keluarnya untuk menghadapi 3 jenis binatang buas. Ya, ada jalan keluar. Ya, Filipi 2 jalan keluarnya untuk menghadapi 3 jenis binatang buas tadi. Filipi 2 8-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, yaitu Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini saudara yang dikasih Tuhan. Jalan keluarnya yang pertama, dari pihak Tuhan, Yesus harus taat sampai mati di kayu salib. Ini sama dengan mengalami percikan darah. Yesus tidak salah kok. Dicari salahnya tidak pernah ketemu kok. Tapi dia harus taat sampai mati di atas kayu salib. Mengalami percikan darah. Sehingga dia menerima kuasa nama di atas segala nama untuk mengalahkan 3 jenis daging atau binatang buas tadi. Ya. Kalau kita mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi nama ini, nama berkuasa, jangan dijadikan latah. Tahu latah? Ya. Naik bisnya ngerem sekali mau nubruk lu. Dalam nama Yesus. Ya. Tapi di dalam nama ini ada kuasa. Karena dia sudah taat sampai mati di atas kayu salib. Dan bukan sekedar dalam nama Yesus. Remnya enggak belum. Tapi lebih dari itu. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Kuasa nama di atas segala nama untuk mengalahkan 3 jenis daging, yaitu binatang buas. Ini nama ini yang kita butuhkan. Dia mati. Kita sedang bicara tentang kematian Yesus. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Itu dari pihak Tuhan. Harus taat sampai mati di atas kayu salib. Bagaimana dari pihak kita?
Kalau dia sudah taat, menderita saya mati di atas kayu salib untuk supaya menang dari pihak kita. Ya, tadi Matius 17 ayat 21. Dari pihak kita. Jenis ini, sakit ayan gila babi tadi, tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi minimal kita harus berdoa sungguh-sungguh. Kalau memang perlu kita juga berpuasa. Ini mengalami puasa mengalami percikan darah. Berpuasa itu kuasanya begitu besar. Jangan dipakai sembarang-sembarang berpuasa, bukan tidak boleh. Tapi berpuasa ini sangat penting untuk tadi mengalahkan 3 jenis daging. Ya, saudara dikasih bukan kebiasaan Senin Kemis. Ya. Tapi dalam puasa itu ada. Dalam puasa ada kuasa yang luar biasa. Ya. Berdoa berpuasa itu proses perobekan daging sehingga atau supaya kita bisa taat dengar sampai nanti daging tidak bersuara seperti Yesus. Dia disalib sudah tidak bersuara lagi, mati di atas kayu oleh ketaatannya. Dan kita juga akan menerima atau memiliki kuasa nama Yesus. Sehingga tidak dikuasai oleh 3 binatang buas tadi. Berdoa. Kalau memang rasanya masih belum bisa berpuasa. Bisa berpuasa secara pribadi, tapi berpuasa yang benar. Saudara dikasih Tuhan. Waktu saya, kalau saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan ya, di Mojokerto yang usianya sudah hampir 90, setiap kali saya ketemu, kata-kata pertama apa dia katakan? Ruth, dekat sama Tuhan, berdoa. Enggak sekali ngomongnya, berulang kali. Setiap kali ketemu dia omong itu. Ya kemarin waktu vaksin ya, bersama-sama begitu ketemu, sehat udah lama enggak ketemu, sehat Ruth, dekat sama Tuhan, berdoa. Itu dia katakan terus, ya, mendorong kita. Ini yang kita butuhkan. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, kalau kita ya, menghadapi tadi 3 jenis daging, kita harus terus membawa di dalam doa. Kalau dibutuhkan saudara berpuasa. Hasilnya ya, kalau kita ya daging sampai tidak bersuara seperti itu, kita akan menerima atau juga memiliki kuasa nama Yesus. Berarti tidak dikuasai oleh 3 binatang buas lagi. Hasilnya adalah yang pertama, Filipi 2 ayat 10. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi kalau ada nama Yesus, kuasa nama Yesus, maka ya segala yang di langit tadi setan, roh jahat, roh najis, di atas bumi ajaran palsu menyesatkan, di bawah bumi antikris dengan kuasa mamonnya ini. Saudara dikasih Tuhan, setan Tritunggal itu sebagai sumber percobaan, sumbernya masalah. Jadi hasil yang pertama tadi, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, di atas bumi, di atas bumi, di bawah bumi. Ini menunjuk kepada kuasa kemenangan atas setan Tritunggal. Artinya kita menang, segala masalah diselesaikan
dengan kuasa nama Yesus. Amin. Jika kita menghadapi banyak masalah yang tidak atau belum terselesaikan atau belum selesai, bahkan malah bertumpuk-tumpuk, bahkan penyakit ayan yang sudah sembuh kambuh lagi. Penyakit ayan itu penyakit yang tiba-tiba muncul, bro. Sudah tidak apa-apa, muncul lagi. Tidak apa-apa, muncul lagi. Berulang-ulang. Maka untuk itu saudara dikasih Tuhan, ya, kita harus mau berdoa. Ya. Kalau perlu ditambah dengan puasa. Kalau tanpa nama Yesus, maka masalah tidak akan pernah terselesaikan. Amin. Tapi bukan asal menyebut. Dalam nama Yesus, bukan asal menyebut. Ya. Kalau kuasa pengenangan atas setan tunggal, artinya masalah itu merupakan yaitu air mata. Ya. Sampai air mata. Tapi kalau masalah selesai, maka air mata itu dihapus. Tidak ada air mata lagi. Dan kuasa kemenangan atas setan Tritunggal yang ketiga, kita menang atas dosa. Kita menang atas dosa. Tadi dosa ayan, gila babi ini. Sehingga kita bisa hidup benar dan hidup suci. Jadi kuasa kemenangan itu merupakan mujizat. Jadi mujizat bukan ada menjadi ada, bukan saja apa yang kita butuhkan tiba-tiba ada, tapi kuasa kemenangan itu adalah satu mujizat yang besar. Itu hasil yang pertama. Dalam nama Yesus bertekuk lutut berarti ada kuasa kemenangan. Yang kedua, Filipi 2 ayat 9. Filipi pasal 2 ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di sini kita melihat meninggikan dia. Berarti ada kuasa pengangkatan. Meninggikan. Ada kuasa pengangkatan. Artinya apa yang sudah terpuruk, apa yang sudah merosot, apa yang sudah gagal akan diangkat menjadi keberhasilan dan indah pada waktunya. Amin. Inilah saudara dikasih Tuhan. Ya, hasil yang kedua, menang. Ya, kita menang, saudara dikasih Tuhan. Nah, apa yang sudah terpuruk, ya tadi merosot, gagal, diangkat. Itulah ya hasilnya yang kedua, kuasa pengangkatan. Dan juga kuasa pengangkatan itu juga kuasa pemakaian. Ya, kuasa pemakaian itu. Ya. Jadi kalau saat menghadapi situasi seperti ini, mungkin menghadapi apa yang terpuruk, ada kemerosotan, jangan kuciwa. Jangan kecewa, jangan putus asa, melainkan kita harus banyak berdoa. Kalau perlu ditambah dengan puasa. Ya. Dan yang kedua, bicara kuasa pengangkatan. Kuasa pengangkatan itu juga kuasa pemakaian. Kalau kita lepas dari setan Tritunggal, maka kita akan dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Itu kemarin. Daging harus dipaksa untuk bisa, ya, yaitu melayani
dalam pembangunan tubuh Kristus. Kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Ini kuasa pengangkat ini juga merupakan mujizat. Jadi kalau kita diberi kesempatan untuk bisa masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, itu merupakan mujizat. Sehingga jangan sia-siakan itu. Saudara dikasih Tuhan. Sehingga keadaan kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Dan hasil yang ketiga, Filipi 2 ayat 11. Ya, setelah diangkat, ya, ada kuasa pengangkatan. Yang ketiga, Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini merupakan kuasa yang terakhir, yaitu kuasa pembaruan. Ada pembaruan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Dan ini merupakan mujizat yang terbesar. Hujat kuban, air menjadi anggur. Ada keubahan. Manusia daging tadi yang sudah dikuasai oleh setan Tritunggal, tapi lewat kematian Yesus di atas kayu salib ada nama yang berkuasa memberikan kemenangan dan lagi diangkat dari kegagalan dan sebagainya sampai diubahkan. Inilah mujizat yang terbesar yang tidak bisa ditiru oleh setan Tritunggal. Keubahan hidup dimulai dari lidah atau mulut. Bila diubahkan, kalau diubahkan, maka mulut ini hanya untuk pertama mengaku dosa, bukan untuk menyalahkan orang lain. Seperti Adam dan Hawa, Adam ditanya kenapa tidak ngaku, nyalakan Hawa. Ini loh perempuan, sama nyalakan Tuhan. Ini perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Hawa, itu loh si ular itu, nyalakan. Tapi kalau keubahan hidup, ya, itu dimulai dari mulut. Ya. Kalau diubahkan, mulut itu hanya untuk mengaku dosa. Dan yang kedua, berkata benar dan baik. Itu akan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Seperti halnya perbuatan itu harus benar lebih dahulu. Baru perbuatan menjadi baik. Ya, demikian perkataan harus benar dulu, baru perkataan menjadi baik. Kalau benar, pasti baik. Sekalipun itu kelihatannya kejam. Banyak sekali perkataan baik, tapi tidak benar. Itu perkataan yang menjerumuskan. Nah, kita harus hati-hati. 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kalau perkataan sudah dipakai untuk mengaku dosa, sudah benar dan baik, maka kita akan mengalami kuasa nama Yesus untuk menjadikannya semua menjadi baik pada waktunya Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Kalau rumah tangga dan pelayanan itu kacau, supaya menjadi baik, nomor satu yang harus dijaga adalah mulut. Kalau mulutnya sudah saling menyalahkan, membenarkan diri sendiri,
ya, baik di dalam nikah, baik di dalam pelayan, yang dijaga adalah mulut. Ya. Jadi kalau mulut sudah benar dan baik, semua menjadi benar dan baik. Jadi mulut yang benar dan baik itu bagaikan satu tempat pengolahan, satu tempat proses di dalam rumah tangga. Atau dikatakan ya, kalau yang jelek dibenerin tuh seperti bengkel dalam rumah tangga. Saudara dikasihi Tuhan, ya, sehingga bagaikan dalam pelayanan juga, dalam anak-anak studi juga dan lain sebagainya. Pelayan siap. Ya. Dan ini saudara dikasihi Tuhan. Sesungguhnya 3 jenis binatang itu di dalam kitab Kejadian, 3 binatang itu diberikan kepada manusia untuk menguasai. Tapi oleh karena manusia jatuh dalam dosa, akhirnya 3 jenis binatang, 3 jenis daging ini itu bahkan menguasai manusia untuk menjerumuskan manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa akan ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Saudara perhatikan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu adalah Allah Tritunggal ini. Jadi sesungguhnya saudara dikasih Tuhan, kehidupan kita itu harus menguasai ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, atas bumi segala bintang merayap di bumi. Sebetulnya pertama kali manusia diberikan kuasa atas 3 jenis daging tadi. Tetapi jatuh dalam dosa sekali lagi, maka 3 jenis daging menguasai manusia daging. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Keubahan ini terus menerus. Ya, mulai dari tadi mulut perkataan sampai yang terakhir kita diubahkan dalam sekejap mata menjadi serupa kembali dengan Allah Tritunggal. Dan kalau Yesus datang nanti kali kedua, kita diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Artinya ada gambar Allah Tritunggal. Sedang setan-setan dan sekutunya tadi akan dibelenggu, tutup. Sedang kita bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Inilah hari-hari ini banyak pergumulan dalam kehidupan kita saat ini. Menghadapi masa-masa sulit. Menghadapi 3 jenis daging tadi. Banyak berdoa. Kalau perlu berpuasa. Tuhan memberkati kita. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih Setiamu yang kurasakan. Amin. lebih tinggi dari langit
matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang ku rasakan. Amin, haleluya. Lebih tinggi Ya, dari langit ya, biru. amin. Kebaikan yang telah kau nyatakan lebih dalam Dari lautan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Halo, siapakah ini Tuhan? Siapakah ini Tuhan? jadi biji matamu. Dengan akan memberikan kemenangan kepada kami Tuhan.
seringkali kami tidak menyadari sedang kami sedang dikuasai oleh daging burung di udara, daging binatang di darat, daging ikan di laut, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Sering kami tidak merasakan dikuasai oleh roh jahat, roh najis, Tuhan. Haleluya. Bahkan seringkali kami meninggalkan ibadah begitu saja, Tuhan. Kami tidak menyadari itulah perbuatan durhaka kami, Tuhan. Ampuni, Tuhan. Biarpun secara online ini ibadah-ibadah itu, Tuhan. Haleluya. Tolong supaya semua kami sedang tidak melalaikan ibadah-ibadah itu, Tuhan, dengan sungguh-sungguh, Tuhan, supaya kami semakin setia, Tuhan. Justru di dalam menghadapi situasi ini itu pelajaran bagi kami untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, Tuhan, sesuai firman-Mu. Oh, haleluya. Hanya Engkau yang memperhatikan setiap pribadi sidang jemaat-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Sehingga tidak bergantung kepada manusia, tetapi hanya bergantung kepada Engkau, bertanggung jawab kepada Engkau secara pribadi masing-masing, Tuhan. Haleluya. 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 Juga supaya tidak ada durhaka dalam menikah, Tuhan. Mungkin oleh karena tidak banyak kegiatan di luar, Tuhan. Semua ada di dalam, sampai ibadah pun salah oleh. Tapi justru bisa mengundang dan tidak saling mengundang Bapa di dalam surga, kedurhakaan di dalam menikah itu. Tapi biarlah Engkau tolong, Tuhan, supaya nikah itu semakin menjadi satu, Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh ada kemenangan di dalam kehidupan menghadapi yaitu yang akan merusak, Tuhan, lewat kedagingan ini, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ampuni kami juga, Tuhan, yang seringkali masih terpengaruh dengan ajaran-ajaran lain, justru yang menyesatkan, Tuhan. Ampuni, Tuhan, supaya kami boleh berpegang teguh pada satu kebenaran pengejaran atau pribadi-Mu sendiri, Tuhan. Oh, tolong, Tuhan, tolong, sehingga tidak ada kepalsuan, Tuhan. Oh, haleluya. 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 Supaya kami tidak menjadi kering rohani ini, Tuhan. Haleluya. Dan terlebih di akhir zaman ini, Tuhan, supaya kami juga tidak dikuasai oleh daging ikan di rakyat antikis dengan kekuatan mamon. Tetapi mari Engkau tolong sebagai sidang jemaat-Mu, Tuhan, yaitu untuk bisa tidak egois, Tuhan, sudah diberkati oleh Engkau, Tuhan. Oh, seringkali kami masih egois, Tuhan. Oh, jangan sampai itu terus yang akan menjerat dalam kehidupan ini sampai nanti masa antikris berkuasa. Tapi Kau akan melepaskan, Tuhan, setiap apa, Tuhan, yang ada dalam kehidupan masing-masing, tidak lagi dikuasai oleh kuasa-kuasa mamon, yaitu keegoisan, Tuhan. Sehingga tidak ada kehidupan sidang-Mu yang kikir dan serakah. Semua itu ada di dalam
atau sesuai dengan kehendak daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Oh haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Dan biarlah kami juga mau untuk tetap dekat kepada Engkau Tuhan, lewat pergumulan kami masing-masing dengan Engkau, lewat doa, bahkan juga untuk berpuasa menghadapi segala apa yang sedang terjadi ini Tuhan. Ketidakataan daging ini, oh Bapa, hanya akan dimenangkan kalau kita mau untuk banyak berdoa dan berpuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga hari-hari kita menghadapi kemenangan sekalipun banyak kesulitan-kesulitan yang diperhadapkan dengan kita Tuhan. Terutama kuasa kemenangan atas setan Tritunggal Tuhan. Sehingga nanti saatnya Bapa dalam surga ada kuasa pengangkatan Tuhan. Apa yang sudah terpuruk, yang sudah jatuh merosot semua, Engkau akan kembali angkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau angkat setiap kami Tuhan untuk menjadi, yaitu kehidupan dipakai oleh Engkau masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Itulah yang menjadi satu kehendak daripada Engkau atas kehidupan kami. Justru di akhir zaman menghadapi masa-masa yang sulit ini akibat dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Dan saatnya nanti di kau datang kali kedua, kami sudah diubahkan Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan kali kedua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itulah kehendak-Mu yang Kau nyatakan bagi kami pada sore malam hari ini. Dan biarlah itu juga menjadi dorongan doa bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong kami. Dan urapan-Mu dibutuhkan Tuhan, supaya kami tidak terlena di ada akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Sekarang kami berdoa Bapa di dalam surga untuk sidang jemaat-Mu yang sakit dalam tubuh jasmani dalam bentuk apapun. Kami tahu, kami percaya Engkau yang mampu dan bahkan Engkau sudah menolong. Tetapi biarlah mereka yang sakit akan bisa menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, mengerti akan kehendak rencana-Mu atas kehidupan itu. Yang sudah disembuhkan kami bersyukur. Dan biarlah mereka bisa menjadi saksi dan tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, sehingga mereka bisa merasakan bagaimana kuasa pertolongan nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu juga, anak-anak remaja dan kaum muda ke dalam tangan-Mu, supaya mereka juga tetap bisa mengikuti ibadah atau Zoom secara online. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau akan memberkati setiap pelayan-pelayan, demikian pelayan malam hari ini, supaya beri kekuatan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan Bapa di dalam surga segala pelayanan yang ada di tempat ini, supaya Engkau tolong sehingga setiap ibadah itu bisa terlaksana dengan baik. Urapan dibutuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, berkati kami, berkati pelayan-Mu yang lain, dan biarlah ibadah-ibadah yang akan datang mereka boleh tetap melayani dengan setia, benar, berkobar-kobar Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama
Tuhan Yesus Kristus. Pria-pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.